wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ahibati fillah, kita lanjutkan kajian takhrij hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang jarh dan ta'dil ya. Bagaimana menvalidasi suatu hadis ya. Itu salah satunya ditentukan metode jarh dan ta'dil ya. Bagaimana ta'dil itu artinya memberikan rekomendasi bahwa si fulan itu adalah thiqah atau si fulan itu adalah saduq, orang yang jujur ya. Bahwa si fulan adalah siddiq ya, yang kemarin sudah kita jelaskan lafaz-lafaz untuk mentakdil ya sosok rawi gitu ya. Sementara kalau jarh adalah sebuah rekomendasi untuk menunjukkan bahwa si fulan ini adalah layyin ya, lemah gitu ya, atau si fulan ini dhaif, si fulan ini halik misalkan ya. Yang konsekuensi dari jarh itu nanti menyebabkan hadisnya bisa jadi dhaif ya, atau kalau nanti terkait masalah integritas perawinya adalah kadzab misalkan ya, pendusta, nanti konsekuensi hadisnya menjadi maudhu'an gitu. Nah, sekarang kita lihat dari masalah hadis dhaif ya. Hadis dhaif ya. Nah, tentu hadis dhaif kemarin itu adalah yang tidak memenuhi syarat dari hadis sahih ya kan. Nah, ulama ketika menjelaskan tentang kaidah jarh dan ta'dil terkait masalah hadis dhaif ini itu terbagi menjadi 4 ya. Jadi yang pertama itu terkait dhaif, dha'fan yasiran ya. Hadisnya dhaif tapi ringan, sisi kedhaifannya itu ringan. Jadi kalau nanti dijumpai dalam buku-buku biografi para ulama hadis itu kemudian dijelaskan fulan dhaif ya. Nah, dhaifnya di situ dilihat ya. Nah, redaksi yang digunakan oleh para ulama untuk mendhaifkan rawi si fulan itu, nah ketika menggunakan kalimat fulan fihi layyin ya. Fulan itu agak lemah gitu ya. Layyin itu artinya lemah ya, lemah dari sisi hafalannya tentunya ya. Atau layyin ya. Fihi lin atau layyin. Nah, itu istilah-istilah jarh ya. Nah, kalau ada istilah itu fulan fihi lin atau fulan fihi layyin ya, itu dhaif hadisnya adalah dhaif yang ringan ya, dha'fan yasiran. Nah, kemudian yang kedua ada dhaif dha'fan mutawassitan ya. Dhaifnya itu pertengahan ya, medium pertengahan ya. Misalkan yang digunakan oleh para ulama biografi ulama-ulama hadis itu ketika kalian jumpai kalimat fulanun dhaif ya, atau fulanun katsirul ghalat ya. Ini fulan ini dhaif, fulan ini banyak salahnya misalkan. Jadi banyak kelirunya ya, hafalannya banyak kelirunya. Nah, itu dhaifnya dhaif mutawassitan ya, dhaif pertengahan. Nah, yang ketiga ada dhaif dha'fan syadidan ya. Dha'fan syadidan ini dhaifnya tingkat berat ya. Stadium berat ini ya. Seperti talif, halik ya. Ini suka hilang hafalannya atau rusak hafalannya ya. Itu berarti dhaifnya udah kelas berat ya. Jadi terkait dengan dhabt ya.
kualitas hafalannya yang lemah tadi ya. Nah, adapun yang keempat, ini yang keempat itu ketika dinisbatkan kepada rawi sifatul kadzib ya, wal wad'i ya. Kalau dikaitkan dengan sifatnya yang pendusta ataupun suka memalsukan. Nah, yang keempat ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan hadis dhaif, karena kalau yang keempat ini kaitannya dengan hadis palsu. Kaitannya dengan hadis palsu. Itu di off kan itu suaranya itu. Jadi yang keempat itu terkaitannya dengan hadis palsu ya. Jadi terkait hadis palsu itu berarti terkait tentang integritas rawi ya. Jadi kalau hadis palsu sebenarnya bukan hadis dhaif ya, bukan hadis aslinya. Nah, kalau hadis palsu itu 100% bukan hadis. Tapi kalau hadis dhaif itu masih ada kemungkinan itu memang hadis, cuman ulama dulu karena demi untuk hati-hati ya, mereka sangat selektif. Jadi hadis dhaif itu ya hadis itu. Jadi ada kemungkinan sekian persen bahwa itu memang hadis, cuman hanya ada lafadznya atau hafalannya yang oleh para perawi hadis itu lemah gitu ya. Tapi masih ada sekian persen bahwa itu memungkinkan hadis. Jelas ya, maka oleh karena itu hadis dhaif itu jangan dibuang ya, karena memang masih ada kemungkinan itu adalah hadis. Beda kalau hadis palsu. Kalau hadis palsu itu sebenarnya bukan hadis, karena memang penisbatan ke hadisnya itu tidak sampai kepada Nabi. Karena apa? Karena perawinya ini pendusta, dajjal gitu ya. Tapi kalau hadis dhaif itu hanya masalah terkait bagaimana kemungkinan perawi yang meriwayatkan itu hafalannya berkurang gitu ya, hafalannya agak lupa gitu ya, tetapi itu masih ada sambung sanadnya atau sambung daripada lafadznya ya. Jelas ya, jadi hadis dhaif itu tetap disebut hadis ya, walaupun masih ada itu tadi kelemahan di dalamnya, sehingga para ulama kemudian boleh mengamalkan hadis dhaif ya. Jadi boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadhail a'mal ya. Misalkan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ya. Jadi khudhu hadhihi ar-raghaib wa hadhihi al-fadail min masyakhah ya. Jadi silakan kalian ambil ya. Jadi tentang masalah motivasi tentang fadhail a'mal ya. Silakan ambil kalian, walaupun dhaif itu silakan kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Tetapi kalau terkait masalah fa'ammal halal wal haram fala ta'khudhu illa amman ya'rif az-ziyadah fihi minan naqs ya. Tapi kalau itu terkait dengan masalah hukum halal haram ya harus hati-hati gitu ya. Jadi menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri itu boleh mengamalkan hadis dhaif ya, selama itu terkait masalah fadhailul a'mal atau tentang masalah raghaib ya. Demikian juga Imam Abdullah bin Mubarak ya. Abdullah bin Mubarak ya. Jadi dikatakan hadza rajulun dhaif faqala yahtamil an yurwa anhu hadzal qadr aw mithlu hadhil asya aw mithlu ayyi syai'in kana qala fi adab fi mau'izah fi zuhud aw fi nahwi dzalik ya aw nahwu hadza. Jadi menurut Abdullah bin Mubarak juga sama ya terkait masalah hadis dhaif ini. Enggak ada masalah kalau itu dikaitkan dengan masalah adab, masalah mau'izah, masalah zuhud ya. Intinya masalah-masalah fadhail a'mal itu dibolehkan menggunakan hadis dhaif ya. Itu pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah bin Mubarak, Abdurrahman bin Mahdi yang ini merupakan ulama-ulama kibar ya dalam masalah hadis. Demikian juga Al-Baihaqi dan seterusnya ya. Ulama-ulama ini mereka berpendapat bahwa menggunakan hadis dhaif itu dibolehkan terkait fadhailul a'mal ya. Karena memang hadis dhaif itu ya hadis masih.
Ya, beda kalau maudhu ya. Kalau maudhu itu memang bukan hadis sama sekali. Nah, jadi masih ada kemungkinan itu adalah hadis, hanya saja terjadi masalah tadi, kelemahan dalam hafalan, ya bukan masalah kelemahan integritas, tidak ya. Jadi oleh karena itu ya, keliru bagi orang-orang yang hari ini kemudian ingin membuang semua hadis dhaif ya. Kan ada itu yang kelompok-kelompok sekarang ini, membuang hadis dhaif, dibuang semuanya. Gak mau mengamalkan, gak mau melirik ya. Ini juga keliru ya, cara pandang seperti itu. Jadi hadis dhaif itu jangan dibuang ya. Karena hadis dhaif itu masih ada kemungkinan itu adalah hadis ya. Hanya saja ada masalah dhaif sedikit tadi itu ya. Dhaif itu ada yang sedikit, ada yang pertengahan, ada yang banyak tadi. Ya. Jadi kalau masih terkait masalah fadhail a'mal enggak ada masalah ya. Jadi tidak ada masalah ya. Silakan diamalkan hadis-hadis dhaif selama itu tidak terkait dengan masalah hukum halal haram ya. Hanya sekadar masalah motivasi, hanya sekadar masalah keutamaan amalan ini baca itu, silakan ya. Itu hadis-hadis dhaif itu silakan diamalkan selama terkait dengan fadhailul amal dan motivasi. Jelas ya? Nah, itu tadi ya 3 tingkatan tentang hadis dhaif terkait dengan masalah berkurangnya hafalan ya, atau ada masalah di dalam hafalan para perawinya ya. Adapun kalau itu terkait dengan cacat integritas ya, kadzab, pendusta, nah itu digolongkan nanti adalah maudhu ya, bukan hadis sama sekali. Kalau maudhu, palsu, ya harus ditinggalkan 100%. Tapi kalau masih dhaif, hadis dhaif, jangan ditinggalkan 100%. Karena kemungkinan itu masih ada sangkut pautnya dengan hadis ya, masih bersambung ya, masih ada sekian persen bahwa itu memang hadis Nabi SAW ya. Oleh karena itu kesimpulannya ya, kita dengan studi takhrij ini sebenarnya ingin menguatkan ya, dan ingin mengetahui ini hadis Nabi dan ini bukan hadis Nabi. Kalau itu hadis Nabi, ini kategorinya ada 3 tadi, ada sahih, ada hasan, dan ada dhaif. Dan 3-3-nya tadi itu diamalkan kalau terkait dengan kalau dhaif itu hanya diamalkan terkait dengan fadhailul amal ya. Kalau yang sahih, yang hasan diamalkan semuanya, mau fadhailul amal atau mau terkait dengan ahkam halal haram itu diamalkan. Adapun yang maudhu, nah itu jangan diamalkan karena itu memang bukan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari Ustadz ya.